Hai guys, hari ini aku akan baca bab 1 yang bertajuk Satu Tempat Tinggal dari novel Pasangan Rahasia. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Baru saja menjejaki gedung 57 lantai itu, Erin sudah dihampiri oleh teman-teman sejawatnya. Dia cukup canggung ketika disinggung mengenai pernikahan yang baru dilangsungkan kemarin. Berita memang cepat menyebar. Erin, kau sangat jahat karena tidak mengundang kami. Maafkan aku, kami sudah sepakat untuk menyelenggarakan pernikahan secara tertutup, ucap Erin menunjukkan raut penyesalannya. Tapi, bukankah sangat keterlaluan jika tidak mengundang kami? Apa engkau tidak menganggap kami sebagai temanmu selama ini? Bukan begitu, aku baca kapal langsung terhenti. Kala pemilik perusahaan berjalan melewati mereka, menarik diri masing-masing untuk segera memberi hormat. Berbeda dengan Erin yang tidak begitu menundukkan kepala, sempat melirik sebentar ke arah pria yang ditemukan sedang menatapnya dengan tajam. Sesudah jejak pria berkarisma itu, semua teman-temannya berekspresi tidak berdaya seolah baru saja diberikan santapan luar biasa di pagi hari. Orang yang berhasil meluluhkan hati mereka adalah Hansel Metcalf, atasannya, sekaligus pria yang telah menikahinya. Erin berhasil mendapatkan kartu aksesnya setelah mencari cukup lama di depan pintu apartemen. Baru akan menggunakannya seseorang sudah lebih dulu melanjutkan niatnya. Seketika Erin terpekik, langsung memperhatikan sekeliling yang legalnya terbilang aman untuk mereka berinteraksi. Kau mengagetkanku, Hans, ucap Erin dengan nada rendah, tidak lagi khawatir. Sementara Hansel tidak mengatakan apa-apa, berlalu masuk ke apartemen, sebenarnya bersandiwara seperti tidak mengenal ada sesuatu yang begitu melelahkan, baik bagi Hansel maupun Erin. Namun, apa yang dapat dilakukan? Erin harus memikirkan nasib pekerjaannya. Dia tidak ingin hidup dengan hanya memanfaatkan apa yang dimiliki Hansel. Terlebih tidak ingin lagi ada perbedaan sikap jika banyak yang tahu kalau dia adalah istri dari pemilik perusahaan itu sendiri. Lebih baik bagi mereka hanya mengenal sebatas atasan dan bawahan saja agar kehidupannya berjalan dengan normal. Bukan berarti Erin menyesali pernikahan mereka. Dia hanya belum siap dengan status barunya. Sedangkan Hansel berada dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak menatap ke arah Erin apalagi berbicara. Wajar saja karena pembahasan semalam telah memicu pertengkaran pertama mereka sebagai sepasang suami istri. Hansel tidak masalah jika hubungan mereka harus disembunyikan. Dia mengerti posisi dan juga ambisi yang dimiliki Erin. Tetapi, jika tidak memiliki anak, bagaimana dia bisa terima? Erin mengambil kesempatan ketika suaminya mengeringkan rambut. Dia membaringkan diri untuk mengambil alih handuk kecil itu. Keberaniannya semakin bertambah kala Hansel tidak menolaknya. Kita baru saja pindah ke apartemen ini dan belum sempat merapikan barang-barang yang ada di sisa kardus lainnya. Aku rasa kita hanya memiliki waktu membongkarnya sepulang bekerja. Mungkin aku akan mencicilnya sedikit demi sedikit selagi engkau beristirahat, karena aku masih punya banyak tenaga lebih. Kita akan merapikannya sekarang. Meskipun suara itu terkesan dingin, tetapi berhasil membuat Erin tersenyum. Ternyata suaminya tidak begitu marah seperti yang dibayangkan karena mau berbicara dengannya. Alhasil mereka turun ke lantai bawah untuk membongkar isi kardus dan merapikannya. Di sana, suasana kembali canggung dengan tidak adanya percakapan di antara mereka. Sekali lagi membuat Erin dilanda dilema tidak berkesudahan. Hans, aku rasa diffuser itu lebih baik diletakkan di kamar kita. Umurnya memang sudah cukup tua, tapi masih bagus dan masih bisa dipakai, ucap Erin berusaha mencairkan suasana. Hansel menatap alat pelembab udara yang dipegangnya. Dia yang membelikan karena pada saat itu Erin mengalami masalah sulit tidur. Tidak banyak yang berubah dan dia mengakui kalau Erin memang sangat pandai merawat barang. Kau bisa menjualnya secara online, karena kamar kita sudah memiliki diffuser yang lebih bagus daripada ini. Erin meraih benda yang akan disimpan ke dalam kardus kembali, lalu memeluknya dengan sayang. Tidak, aku tidak akan menjualnya.
Benda ini sangat berharga karena telah membantu mengatasi permasalahan tidurku. Kau tahu kalau aku kesulitan tidur karena tinggal seorang diri. Diffuse ini sudah seperti teman baik bagiku. Erin datang ke kota yang sekarang untuk bersekolah. Kebetulan dia adalah gadis yang begitu semangat menimba ilmu. Dia mendapatkan beasiswa untuk masuk ke salah satu universitas ternama. Pada waktu itu pula dia bertemu dengan Hansel, pria populer yang tidak disangka akan menjalin hubungan asmara dengannya. Hingga kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan. Erin yang melamunkan masa lalu berubah terkejut ketika sang suami mendesaknya ke belakang memberangkapnya hingga tidak bisa membuat jarak lagi. Hanya ada Diffuse di antara mereka. Jangan bergurau, Sakya Erina. Kau tidak butuh benda tua itu lagi, sekarang sudah ada suamimu yang akan menemani. Bahkan membuatmu kelelahan hingga akhirnya terlelap di pelukanku. Bukan hanya itu, kau juga akan mendapatkan fasilitas kehangatan. Aku adalah obat yang paling mujarab untuk membuatmu tertidur. Lalu apalagi yang kau butuh dari Diffuse ini? Erin sudah merah seluruh wajahnya. Perkataan tadi terdengar erotis di telinga, tetapi bukan hal yang baru untuknya mendengar kejujuran Hansel karena mereka sudah mengenal cukup lama. Tapi, aku tetap tidak ingin menjualnya atau membuangnya. Benda yang sangat mahal dulunya ini memiliki kenangan berharga. Kau sendiri yang menghadiahkannya, bukan? Aku akan menghadiahkan banyak Diffuse untukmu. Tidak perlu terbawa perasaan hanya karena benda satu ini. Kau tidak bisa menyimpan semuanya dalam kardus-kardusmu hanya karena alasan kenangan. Bila perlu, kita bisa menyumbangkannya pada orang yang sekiranya membutuhkan. Itu kan jauh lebih baik. Erin mencibir, tidak membantah kebenaran dari kata-kata itu. Baiklah. Aku akan mempertimbangkan saranmu. Hansel tersenyum tipis melihat tingkah istrinya. Jujur saja dia merasa senang karena Erin sangat menghargai barang pemberiannya. Tetapi mereka tidak bisa membiarkan benda tidak terpakai menumpuk. Senyuman langsung lenyap ketika Erin matanya. Hansel berekspresi dingin kembali karena pada saat itu dia seharusnya sangat marah pada keputusan sang istri yang begitu mengecewakan. Kau masih marah padaku? Hansel melirik ke arah kardus-kardus di bawah mereka lalu mengambil beberapa buku untuk dibawa. Aku akan menyimpan ini di rak, ucapnya. Erin mencegah memegang tangan suaminya. Dari mata itu terlukis kekhawatiran. Berhasil membuat Hansel akhirnya luluh untuk tidak beranjak. Hansel berpikir bahwa mereka memang harus membicarakan masa tadi malam, karena dia pun tidak betah mendiamkan istri terlalu lama. Menurutmu, apa kemarahanku adalah suatu yang tidak wajar? Erin menjauhkan tangannya lalu menundukkan kepala. Maaf. Aku masih ingin menikmati waktuku terlebih dahulu sebelum menjadi seorang ibu. Aku bukan benar-benar tidak ingin memiliki anak, hanya butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Jika belum siap, kenapa memilih untuk menerima pernikahan kita? Karena aku mencintaimu, Hansel. Aku tidak ingin kau hidup bersama wanita lain. Kau begitu populer, sedangkan kita harus menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi. Ada banyak wanita yang mungkin saja akan merebutmu dariku. Kalau begitu, kau seharusnya menghidupi agar hubungan kita ditunjukkan pada mereka. Erin menggelengkan kepala. Aku masih ingin bekerja sebagai Sakya Erina, bukan sebagai istri dari seorang pria kaya yang dapat melakukan apapun. Kau tahu bahwa pemikiranku begitu egois, bukan? Aku tahu, maka dari itu tunggulah sebentar lagi sampai aku benar-benar siap. Erin memandang dengan penuh harapan di matanya. Hansel menghembuskan napas panjang seraya meletakkan buku ke dalam kardus dan juga Diffuse yang ada yang melukai isinya ke atas meja. Entah mengapa melihat kelinci kecilnya yang tidak berdaya membuat dia tidak tega. Sikapmu sungguh tidak berperi kemanusiaan. Tidak tahukah kau bahwa aku sangat menanti kebahagiaan kita menjadi satu keluarga yang utuh? Hansel menangkap kedua pipi Erin dengan tangannya lebarnya, tapi aku terlalu mencintaimu. Dia langsung melumpat bibir yang tadinya tercengang. Erin yang sudah terperaya menggenggam jubah mandi suaminya yang longgar. Tidak menolak ciuman yang begitu lembut, melahap jiwanya perlahan ke dalam kenikmatan yang indah. Erin tidak hanya pasif, dia membalas perlakuan itu dengan yang sama. Bisa dikatakan kalau dia juga sangat rindu dengan sentuhan Hansel telah cukup lama tidak saling membebaskan hasrat. Ini bukan kali pertama mereka melakukan hubungan intim. Awal sekali ketika berada dalam naik turunnya hubungan asmara mereka seperti anak muda yang sering bertengkar dan mengucapkan kata-kata manis. Tentu saja mereka pernah melalui masa itu di mana darah muda yang begitu rawan melakukan hal di luar batas. Beruntung bagi Erin mendapatkan pria seperti Hansel, bukan pria hidung belang yang suka bermain dengan banyak wanita, mampu menepati janji untuk menikahinya dan melindunginya. Hansel sudah menyusupkan tangannya ke bawah gaun sehingga ke perut istrinya sebelum berlalu ke atas. Pada saat yang sama, Erin mendorong kedekatan mereka secepat mungkin. Hansel, aku rasa kita
harus ke kamar. Erin sendiri sudah hampir tenggelam dalam kabut hasrat. Dia sulit berkata-kata di samping tubuh yang sudah berhasil dilemahkan. Hansel menghembuskan napas panasnya di bibir sang istri. Hanya ada 2 orang yang dapat mengakses apartemen ini, jadi kenapa harus malu jika kita melakukannya di sini? Erin menggigit bibir menahan hasrat sekaligus menyimbangkan logika secara bersamaan. Kita tidak bisa melakukan malam pertama di ruang tamu. Kenapa tidak? Suatu saat aku berpikir untuk melakukannya bersamamu di ruang tamu. Hansel tersenyum jahil dan hal itu membuat Erin semakin naik saja hasratnya. Senyuman yang selalu menawan hati dan memaksanya untuk mereka diri tenggelam dalam mata terpejam, melanjutkan ciuman yang mereka sempat terhenti dengan gairah membara.